Bayangkan suatu hari, manusia tidak lagi berperang satu sama lain. Bukan karena damai, tetapi karena tidak ada yang mampu melawan musuh yang datang. Musuh itu tidak datang dengan pesawat atau senjata canggih. Mereka datang seperti banjir manusia, memenuhi bumi dari setiap arah. Allah menyebut mereka dalam Al-Quran. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Surat Al-Anbiya ayat 96. Inilah kisah Ya'juj dan Ma'juj, fitnah besar akhir zaman yang pasti terjadi. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj bukan makhluk mitos. Mereka bukan jin, mereka bukan cerita legenda. Mereka adalah manusia, keturunan Nabi Adam alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wahai Adam, keluarkanlah penghuni neraka dari setiap 1999, dan dari mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini membuat para sahabat ketakutan karena menunjukkan jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangat banyak. Mereka adalah fitnah terbesar bagi manusia. Allah tidak menyebut mereka tanpa sifat. Allah berfirman, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Surat Al-Kahfi ayat 94. Kerusakan mereka bukan kecil. Mereka menghancurkan peradaban, menghabiskan sumber daya, membunuh tanpa belas kasihan. Di mana mereka lewat, kehidupan mati. Manusia hidup dalam ketakutan, hingga Allah mengutus seorang hambanya. Allah mengisahkan seorang pemimpin beriman bernama Zulkarnain. Ia sampai di suatu negeri di antara dua gunung. Penduduknya berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maukah engkau membuatkan dinding antara kami dan mereka?" Surat Al-Kahfi ayat 94. Zulkarnain tidak meminta harta. Ia berkata, "Apa yang telah Allah berikan kepadaku lebih baik." Surat Al-Kahfi ayat 95. Ia membangun tembok raksasa dari besi dan tembaga cair. Allah berfirman, maka mereka tidak mampu mendakinya dan tidak mampu melubanginya. Surat Al-Kahfi ayat 97. Lalu Zulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku telah datang, dia akan menjadikannya hancur luluh." Surat Al-Kahfi ayat 98. Artinya, tembok itu tidak akan bertahan lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang terjadi setelah itu. Setiap hari Ya'juj dan Ma'juj menggali tembok itu hingga hampir tembus. Lalu mereka berkata, "Kita lanjutkan besok." Maka Allah mengembalikannya seperti semula. Hadis riwayat Tirmizi. Setiap hari menggali, menunggu. Hingga suatu hari mereka berkata, "Besok kita lanjutkan insya Allah." Dan Allah mengizinkan. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj terjadi setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mewahyukan kepada Isa, "Aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak seorang pun mampu memerangi mereka." Hadis riwayat Muslim. Allah berfirman, "Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi." Surat Al-Anbiya ayat 96. Mereka keluar seperti gelombang, memenuhi bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka melewati danau Tiberias lalu meminum airnya hingga kering. Hadis riwayat Muslim. Jumlah mereka begitu banyak hingga yang terakhir berkata, "Dulu di sini pernah ada air." Tidak ada pasukan, tidak ada teknologi, tidak ada perlindungan. Nabi Isa dan kaum beriman berlindung di gunung dan berdoa. Allah menjawab doa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengirimkan kepada mereka ulat di leher mereka, lalu mereka mati serentak seperti satu jiwa. Hadis riwayat Muslim. Bangsa yang tidak bisa dikalahkan manusia dibinasakan oleh makhluk kecil atas perintah Allah. Mayat mereka memenuhi bumi, bau busuk menyebar. Allah mengirim burung besar untuk membawa jasad mereka, hujan lebat untuk membersihkan bumi. Bumi kembali subur, namun kiamat sudah sangat dekat.
Kisah Ya'juj dan Ma'juj bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa kekuatan manusia ada batasnya. Ilmu tanpa iman adalah kehancuran. Perlindungan sejati hanya dari Allah. Karena ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, yang menyelamatkan bukan senjata, bukan teknologi, tapi iman.